Oke, teman-teman, balik lagi ya kita. Sorry ya, tadi sepertinya ada problem nih di bagian setting saya, jadi saya nggak bisa klik apapun nih. Jadi mohon maaf ya teman-teman, kita ulang. Oke. Oke, mohon maaf sebelumnya ya teman-teman business planners. Saya ulang kembali nih untuk bisnis Q&A-nya karena tadi sempat bermasalah di Instagram saya, jadi agak lag nih teman-teman. Oke. Oke, Pak Budi sudah bergabung, teman-teman. Boleh kita kita invite ya ke dalam bisnis Q&A malam ini. Oke, yuk teman-teman yang sudah bergabung boleh langsung drop nama dan domisilinya ya di kolom komentar sambil menunggu Pak Budi untuk bergabung nih. Halo, selamat malam Pak Budi. Malam Reza, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Pak Budi sendiri nih? Sehat, 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 alhamdulillah. Jadi gimana nih? Alhamdulillah. Bisa dengar suara saya? Tadi agak terputus. Sudah terdengar dengan jelas Pak. Tadi mohon maaf ya, jadi agak terlambat nih karena tadi Instagram saya agak error. Jadi lagging nih, nggak bisa kepencet. Oke, nggak apa-apa. Oke, Sekarang aman? aman-aman Pak. Oke, mungkin kita absen dulu ya Pak. Teman-teman nih dari Ya, mana aja, ya. soalnya belum banyak Hmm. yang bergabung nih. Yuk teman-teman Boleh, yang sudah boleh. bergabung boleh banget langsung drop nama dan domisilinya ya di kolom komentar. Kita cek dulu nih. Sudah ada Kak Darmansyah dari Bandung ya. Lalu ada Bu Gita Ya, juga dari Bandung. ini bajunya ini saya pakai. Ya, mantap tuh. Adem ya, Pak. Jadi Iya, kaos kerja bajuku ya, Pak. RM. Baju kerja nih. Iya, baju kerja. Rian, Bandung. Oke, like juice. Waduh. Ananto, Jogja. Mantap. Saya ke Jogja minggu depan, hari Senin ya. Senin. Palembang juga Wah, sudah. mantap, mantap. Mantap, Medan, apa kabar? Horas bah katanya ya. Makan apa kita di Medan? Unika Klaten, mantap, Tangerang. Halo, Om Dave, apa kabar nih? Oke, jadi mudah-mudahan sehat-sehat semua ya teman-teman ini. Ya, saya baru pulang nih dari Amin, amin. dari Kerawang, dari Cikarang, Cikarang. Hmm, Mm-mm. mantap ya, Pak. Ya, Perjalanan ya iya, hari ini. Macet, tadi Pak. kita enggak sih pulangnya oke sih bagus, pulangnya bagus. So, kayaknya jalannya Mantap, sudah mantap. mulai mulai lebih baik ya mungkin di aspal saya nggak tahu mungkin karena G20 ini G20 lancar Betul, jadi betul. lancar. Nah, tadi pagi lancar juga saya ke sana kita sama-sama dengan Naturalva ya yang punya Gerd Zero ya. Hmm. Uh, uh, Hmm. apa bisnisnya itu produk herbal ya bagus banget gitu ya. Jadi udah hampir berapa nih 6 bulan ya kita membantu mensupport dan mempersiapkan mereka untuk bisa menjadi lebih besar lagi ya pertumbuhannya luar biasa ya pertumbuhannya bisa sampai 200% gitu ya sudah baru tahun lalu sih. Dan sekarang sudah punya pabrik baru ya luar biasa ya baru 1 tahun udah punya pabrik coba walaupun kecil-kecilan tapi bagus Betul. sih menurut saya sih dan potensinya luar biasa dan apa ya Hmm. eh, selama ini dia bermain di online gitu 100%. Hmm. Tapi kan online itu kan terbatas ya. Jadi bisnis yang seperti ini pun masih Betul. tetap offline-nya tetap banyak, jauh lebih banyak gitu dibandingkan yang online-nya. Jadi ini Hmm. mereka lagi mempersiapkan bisnis plan-nya untuk tahun 2027 gitu ya, 5 tahun. Sama persiapan untuk 2023. Karena mereka mau ikut ke Bali tuh, Raisa. Oh, Ikut ke baik, Bali baik. ini. Mantap nih. Ditunggu mungkin nih sudah bergabung juga. Mungkin
Kita tunggu ya Pak di Bali nantinya. Ini juga bisa jadi motivasi nih buat teman-teman yang mungkin masih merasa bisnisnya kecil, jangan berkecil hati ya, karena yang jualan awalnya dari jualan online pun bisa merambah sampai besar-besaran di offline-nya. Jadi teman-teman jangan merasa kecil ya. Oke, mungkin sambil kita tunggu teman-teman yang lainnya, kita bisa buka dulu ya Pak. Ya, silakan, silakan. Oke, baik. Oke, selamat malam business planners yang sudah bergabung. Jadi malam ini Business Q&A bersama Pak Budi, kita akan bahas topik mengelola tim yang bermasalah. Kira-kira bagaimana ya kita bisa olah dan manage kembali tim kita yang sudah bermasalah ini? Yuk kita kupas bersama Pak Budi di Business Q&A malam ini. Teman-teman boleh banget menyiapkan pertanyaannya dari sekarang sambil mendengarkan topik pembuka dari Pak Budi. Boleh banget pertanyaannya di luar topik malam ini, tapi teman-teman harus menunggu dulu ya, kita buka sesi Q&A-nya nanti setelah Pak Budi buka topik malam ini. Oke, untuk efektif waktu, Pak Budi, boleh silakan dimulai. Oke, terima kasih Raisa. Selamat malam para businesspreneurs yang selalu hadir ya, terutama yang rajin banget tuh Darmansa gitu ya dan kawan-kawan gitu ya. Eh, yang hadir ya di setiap kita ada acara ya bisnis.id, bisnis Q&A bersama saya hari Rabu bersama Pak Baskoro Hadi hari Senin, dan hari Sabtu biasanya kita ada bisnis forum dengan topik-topik yang berbeda ya. Nah, mungkin kalau soal Sabtu ini mungkin dengan Mas Bimo ya dari Smart Legal ya soal legalitas nantinya. Oke. Nah, malam ini kita ambil topik itu soal bagaimana mengelola misalnya karyawan yang mungkin ya bermasalah. Kenapa saya ambil topik itu? uh, untuk malam ini sebagai pembukanya ya, untuk membuka wawasan teman-teman gitu ya. Karena dari postingan saya kemarin gitu ya, itu sangat responsif, responsnya bagus banget gitu ya. Karena mungkin banyak yang relate ya terhadap persoalan sehari-hari mereka. Jadi di dalam postingan saya itu saya mengatakan ada orang di dalam bisnis kita ya atau di dalam organisasi kita gitu ya, orangnya bagus banget gitu ya. Mungkin hasilnya mencapai targetnya misalnya kalau jualan ya atau apapun yang dia lakukan itu dia bagus, tapi ya itu sikapnya itu attitude-nya itu loh kan gitu ya. Nah, attitude-nya itu mungkin jadi persoalan gitu. Nah, ini bagaimana nih cara menghadapi orang-orang seperti ini gitu. Jadi banyak mungkin teman-teman yang ya saya yakin kalau teman-teman yang timnya sudah mulai lebih banyak gitu ya, pasti punya orang-orang yang macam-macam kan. Jadi ada mungkin tipe orang yang dia pekerjaannya itu bagus, tapi karakter dan attitude-nya itu ya negatif gitu ya. Nah, ada juga mungkin attitude-nya bagus ya, positif dan segala, tapi kemampuan teknisnya ya kurang gitu ya. Nah, jadi saya yakin banyak teman-teman ya punya ya orang-orang yang seperti ini gitu. Dan jadi bagaimanapun juga ya tentunya kondisi ini harus kita terima kan ya. Kita terima dan kita harus kelola dengan baik gitu. Nah, jadi macam-macam sih caranya tentunya kita mengelolanya gitu ya. Uh, Kalau kita misalnya biasanya yang saya sarankan ya ke banyak teman-teman gitu ya, itu kita petakan dulu ya timnya kita itu ya. Nah, kita coba masukkan, biasanya itu saya gunakan 4 kelompok lah ya. 4 kelompok ya, jadi dan ini mungkin sudah beberapa kali saya sampaikan juga ke teman-teman gitu ya. Jadi 4 kelompok ini adalah kelompok yang menurut saya dia punya potensi bagus gitu ya. Jadi dari sisi kemampuan intelektualnya gitu ya, kemampuan dia menyerap misalnya ilmunya, nah kemudian dia juga diberikan pekerjaan juga bagus gitu ya, punya karakter dan sikap yang bagus. Nah, ini adalah bintang-bintang Anda kan gitu ya. Jadi biasanya itu tadi itu, jadi dia pertama dari sisi tadi itu dia punya potensi mungkin untuk berkembang, bisa menjadi mungkin pemimpin-pemimpin masa depannya kita gitu ya.
Pekerjaannya sekarang juga dia kerjakan dengan baik, ya targetnya bisa diselesaikan, ya mungkin mencapai target atau melebihi target gitu ya. Kemudian karakter dan attitude-nya juga bagus. Nah ini kan tipe-tipe orang yang menjadi bintangnya Anda ya. Kalau saya ini adalah future leaders-nya Anda gitu ya. Nah ini tentunya cara kita mengelola mereka tentunya akan berbeda dengan cara tim yang lain gitu ya. Karena ini adalah bintang-bintang masa depan Anda yang harus Anda usahakan ya, kembangkan mereka, berikan mereka motivasi ya, uh, apanya kemudian berikan mereka apa namanya retention program ya, program untuk bisa supaya mereka nggak lari ya ke tempat lain gitu ya, karena Anda ingin mempertahankan orang-orang seperti ini orang-orang bintang Anda gitu. Nah ada kelompok kedua ya yang mungkin kalau Anda lihat gitu ya, mereka itu mengerjakan pekerjaan sekarang ini bagus banget gitu ya. Um, dia bisa mencapai target, nggak ada masalah ya, apapun ya. Kemudian sikapnya pun oke, karakternya oke, attitude-nya oke gitu ya. Cuman dari sisi kemampuan, potensialnya itu mungkin nggak jauh banget dia bisa gitu ya. Mungkin ya saya kasih contoh dulu itu yang paling sering saya kasih contoh tuh sopir saya misalnya kan itu ya. Nah sopir saya itu untuk sebagai sopir ya bagus sekali, mungkin melebihi ya ekspektasi saya sebagai sopir, karakternya bagus, attitude-nya bagus ya. Cuman dia nggak punya kemampuan untuk menjadi misalnya direktur saya di masa datang gitu ya, atau menjadi CEO nantinya. Cuman nih kelompok orang yang perlu tetap kita jaga, kita motivasi ya, kita retain dia ya. Jadi kita tetap mempertahankan mereka gitu ya. Nah, kemudian ada lagi nih kelompok yang lain yang masih belum apa-apa kan itu ya. Nah, belum apa-apa itu artinya mungkin orang ini orang-orang baru ya, belum bisa kita lihat apakah dia memang punya potensi atau tidak. Mungkin kita juga tidak karena dia baru-baru ya, mungkin belum bisa juga kita melihat hasil pekerjaannya misalnya ya. Nah, itu orang yang masih dalam tanda tanya ya bagi saya. Nah, ada lagi yang keempat ya, yang biasanya ini adalah orang-orang yang pertama dia pekerjaannya sehari-hari pun mungkin tidak diselesaikan dengan baik, dia juga tidak punya potensi ke depan seperti apa, sikapnya negatif dan karakternya nggak bagus gitu ya. Nah ini orang-orang yang kebalikannya dari bintangnya tadi itu, ini orang-orang yang harusnya ya, segera diselesaikan gitu ya. Nah jadi jangan dipelihara orang-orang seperti ini gitu ya. Jadi orang-orang seperti ini kalau tadi itu yang bintangnya itu kita harus jaga, kita maintain mereka, kita jaga mereka, kita berikan motivasi, ya kita retain gitu ya. Nah orang yang kebalikannya ini adalah orang-orang segera yang harus kita ambil keputusan. Ya sebaiknya ini orang ini ganti ya, kalau tidak perlu diganti ya udah dikeluarkan saja. Nah jadi biasanya ada 4 kelompok ya, yang biasanya saya lihat. Nah yang sulit kadang-kadang ya menentukan sikap kita ini adalah kalau tadi itu ya orangnya bagus pekerjaannya, dia punya potensi masa depan ya. Jadi seperti bintangnya tadi itu ya, seperti bintangnya. Jadi pekerjaannya bagus, bagus banget, dia punya potensi gitu ya. Tapi masalahnya sikapnya dan attitude-nya yang ya kurang srek atau mungkin malah nggak bagus gitu. Toxic misalnya. Nah itu banyak dan sering gitu. Ya. Nah saya sering menemui orang-orang seperti itu gitu. Nah apa nih yang harus kita lakukan kan itu ya. Nah jadi saran saya adalah tentunya ya kita jangan apatis dulu ya dengan mereka gitu ya. Coba dibantu ya. Jadi kadang-kadang kita sendiri nggak tahu apa penyebabnya, sikapnya, karakternya, attitude-nya itu yang kurang bagus ya. Padahal misalnya dia punya potensi bagus. Kalau dikasih pekerjaan selesai semua, dikasih target dia bisa melampaui gitu ya. Nah, coba dibina ya, dibina dulu ya. Dibina itu caranya bagaimana? Pertama tentunya biasanya orang-orang seperti ini saya akan panggil mereka gitu ya, lalu saya akan terbuka dengan mereka dengan data dan fakta
gitu ya. Jadi misalnya kita sampaikan ke dia. Jadi misalnya let's say Raisa lah orangnya ya. Kasih contoh Raisa misalnya. Nah, Raisa dikasih target bagus, melampaui misalnya. Kemudian punya potensi misalnya. Lalu saya panggil Raisa nih. Ya, Raisa, saya lihat dari sisi positifnya nih, kan itu ya. Dari sisi positifnya, wah, Raisa ini bagus, pekerjaannya bagus, target selesai, dikasih pekerjaan selesai, punya potensi ya karena intelektualnya bagus ya, cara menyerapnya ilmunya bagus, punya potensi sebetulnya ke depan mungkin menjadi calon pemimpin ya di perusahaan ini. Tapi ada kekurangannya nih. Nah, jadi kan kita harus baru jelaskan. Jadi kita harus sampaikan dulu kan tentunya kelebihannya apa gitu ya. Baru kita sampaikan apa nih kekurangannya yang kita minta ya untuk dia bisa perbaiki. Karena persyaratan orang-orang yang bisa maju ke depan gitu ya, menjadi leader-leader yang baik ya. Itu biasanya ada 4 kan itu ya. Nah, ini harus kita sampaikan. Yang tadi pertama ya, dia harus mempunyai kompetensi leadership, manajerial, skill teknisnya gitu ya, yang memadai. Ya. Kemudian dia bisa mengerjakan pekerjaannya ya. Kemudian dia punya potensi dan nah yang terakhir ini orang-orang yang masa depannya bagus itu juga harusnya mempunyai sikap dan karakter yang juga bagus dan positif. Jadi kalau pada saat tadi itu kita menyampaikan kekurangannya dia, kelebihannya dia, tapi kita sampaikan juga kekurangannya. Nah, kekurangannya itu dari sisi katakanlah tadi itu karakternya atau sikapnya. Entah itu sikapnya terhadap tim, sikapnya dalam sehari-hari misalnya ya. Nah, jadi kita sampaikan ya. Nah, cara menyampaikan, nah ini yang paling penting juga adalah jangan menggunakan kata feeling ya, perasaan ya, pemikiran. Jadi saya pikir kamu ini kurang bagus, saya pikir tuh nggak bisa gitu ya. Atau saya rasa kamu ini negatif deh attitude-nya. Misalnya, saya rasa, saya pikir itu nggak boleh kita gunakan ya. Jadi paling bagus adalah kita catat, jadi sebelum kita bicara dengan mereka, ya kita catat kira-kira menurut kita yang selama ini karakter sikap yang kurang bagus itu apa nih. Lalu dibuatkan contoh-contohnya yang selama ini kita lihat gitu. Jadi bukan mengada-ngada kan gitu. Jadi misalnya pada saat kamu berdebat di meeting itu, misalnya ya, kamu itu ego kamu itu misalnya terlalu tinggi ya, tidak pernah mau mendengarkan kata orang lain misalnya, itu ada buktinya toh, misalnya di meeting kapan gitu ya. Nah, jadi itu yang kita catat, sebab kalau kita mau bicara dengan orang-orang seperti ini, kita nggak bisa main subjektivitas kan itu. Jadi kita harus objektif dengan fakta, data, dan informasi. Jadi kita sampaikan aja ke mereka gitu. Oh, karena waktu meeting dulu itu sikap kamu dan egoistik kamu itu ya itu tidak bagus kan itu ya. Nah, contohnya apa? Apalagi misalnya, oh waktu kamu berhadapan dengan tim Anda waktu memberikan misalnya instruksi ya, ya mungkin dengan karakter yang seperti itu nggak cocok dengan itu. Jadi ada bukti-buktinya. Nah, tentunya setelah itu yang paling bagus misalnya karena tadi itu karena dari sisi potensi dia bagus, dari sisi pekerjaan dia bagus. Masalahnya masalah sikap ya, sikap dan karakternya. Berarti itu yang kita minta perbaikan-perbaikan dari dia. Nah, caranya ya harus secara objektif kita minta dan dijadikan itu catatannya kita. Dan kita akan sampaikan, saya akan berikan waktu. Nah, biasanya saya selalu gitu tuh. Biasanya saya memberikan waktu 3 sampai 6 bulan nih ya ke orang-orang seperti ini ya. Dan saya akan review biasanya itu sekali sebulan ya. Saya review kembali apakah saya melihat ada perubahan-perubahan yang terjadi atau tidak gitu. Nah, kalau tidak ada ya, kita terus memberikan feedback, kita berikan masukan ke dia ya. Dan kita sampaikan di depan nih. Bahwa kalau tidak ada perubahan ini, ya suka atau tidak suka, ya, kadang-kadang satu orang yang walaupun dia pintar, bagus dan segala macam, tapi dia merusak timnya kita, saya lebih suka mengorbankan yang satu itu dibandingkan timnya saya. Gitu. Nah, jadi oleh karena itu kita sampaikan juga ke dia, ya, bahwa ya mungkin kalau dia tidak melakukan perubahan, maka ada
keputusan drastis yang harus kita ambil. Ya, termasuk salah satunya adalah Hmm. tentunya melepas dia. Ya, dibandingkan ya, biasanya orang-orang begini tuh sombong gitu kan ya. Karena dia merasa hebat Betul. ya. Dia merasa dia bisa mencapai, dia merasa bisa apa namanya itu ya, mensandra lah ya perusahaan karena kalau nggak ada saya nih, wah nggak mungkin penjualannya bisa seperti ini. Kalau nggak ada saya nih, perusahaan ini nggak akan Betul. ada itu banyak yang seperti itu. Ya. Nah kalau ini sudah seperti itu dan kita sudah coba bina, kita berikan pengertian, kita monitor, kita evaluasi, tidak juga gitu ya. Tentunya keputusan jadi kita. Berani nggak kita mengambil keputusan untuk punya tim yang tetap bagus, intact gitu ya, dibandingkan dengan memelihara satu ya, walaupun dia bagus tapi punya sikap dan karakter yang tidak cocok dan merusak tim. Itu keputusan masing-masing. Kalau saya terus terang aja, saya akan keluarkan gitu ya. Nah, saya lebih 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 suka saya membangun tim yang bisa saling mendukung walaupun bisa secara positif ya, apa namanya itu, bertentangan tapi secara positif, men-challenge masing-masing pemikiran secara positif ya dibandingkan orang-orang toksiknya itu. Nah, tapi kalau dia bisa berubah ya, kalau ada perubahan-perubahan, nah tentunya kita berharap juga perubahan ini kita sampaikan juga ke dia yang positifnya gitu. Wah, kemarin tuh kamu setelah kita bicara itu sebulan ini saya lihat wah perubahannya banyak ya. Kamu kalau meeting itu tidak lagi egois gitu ya. Kamu sudah mau mendengarkan ya orang lain ya, pendapatnya bla 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 misalnya gitu ya. Nah, jadi kita reward dia. Nah, reward itu bisa dalam bentuk hanya mengatakan terima kasih Anda sudah berubah atau malahan reward yang lainnya gitu ya. Nah, jadi di dalam sebuah organisasi termasuk bisnis gitu ya, uh, banyak orang-orang yang kita temui ya kadang-kadang dia menonjol tetapi dia bisa merusak yang lainnya gitu ya. Nah, jadi sekarang tinggal pilihan teman-teman nih gitu ya. Nah, kadang-kadang ada yang berani, ada yang tidak berani nih. Karena yang tidak berani ini takut biasanya nih, wah kalau dia keluar nanti jualan kita anjlok nih karena selama ini jualan kita Betul. tergantung ke dia. Nah, sangat salah ya dalam membangun sebuah bisnis kalau kita tergantung ke satu dua orang. Itu alamat merusak bisnis kita. Ya. Jadi saya tidak pernah mau, ya saya selalu menganggap semua orang itu apa namanya dispensable ya. Artinya tidak ada satupun orang yang tidak bisa dikeluarkan. Termasuk CEO-nya, termasuk saya misalnya gitu ya. Ya, jadi itu pesan yang harus kita sampaikan. Kalau tidak, ada orang yang merasa, wah ini kalau nggak ada saya itu perusahaan ini nggak jalan gitu. Nah kalau udah seperti itu sikapnya, ya bagi saya sih, yang mending saya nggak punya orang seperti itu. Gitu. Jadi ini yang termasuk yang penting gitu ya, ya dalam dalam cara berpikirnya. Tapi ya tergantung teman-teman sih keberaniannya untuk mengambil sikap itu berani atau tidak gitu. Nah, itu mungkin sebagai pembukanya ya, Reza. Jadi artinya konklusinya apa sih sebetulnya ya? Dalam membangun sebuah membuat bisnis ya dengan fundamental yang kuat, salah satu fundamental yang paling penting itu adalah membangun tim. Tapi membangun tim ini tantangannya cukup banyak karena karakter, sikap dan orang ini beda-beda. Jadi kalau sebagai pemimpin, sebagai owner, sebagai founder, Anda harus belajar nih ya cara memimpin orang, cara menata orang, cara menindak orang dan segala macam yang ya tentunya fair ya di mata karyawan ya dan juga fair untuk perusahaan karena ini adalah apa namanya ya masa depannya perusahaan yang menjadi apa namanya ya menjadi risikonya kalau kita nggak bisa kelola Hmm. tim kita dengan baik gitu. Jadi skills dari seorang pemimpin itu salah satu yang paling penting itulah skills mengelola orang gitu. Dan keberanian-keberanian kita untuk mengambil keputusan-keputusan yang penting gitu ya dalam mengelola orang ini ya. Nah, jadi itu dulu Reza sebagai pembukanya supaya teman-teman ini sudah mulai ada mungkin yang mau bertanya gitu ya.
Nah, silakan gitu ya. Nah, boleh tanya mengenai topik kita malam ini gitu ya. Atau misalnya ya ada yang lain-lain ya kita coba ya usahakan untuk menjawab sebisa kita. Betul, baik. Oke, teman-teman mungkin yang sudah memiliki pertanyaan terkait topik malam ini atau di luar topik malam ini, boleh langsung drop pertanyaannya nih di box Q&A ataupun di kolom komentar. Oke, sebelum mungkin ke business planners ya Pak, saya mau tanya juga nih. Lalu apakah nih Pak, untuk personal ini bisa kita pilah dulu nih Pak, dari tahap rekrutmen. Jadi kita pilah-pilah dulu nih, yang mungkin kita bisa cek juga secara personality ke belakangnya atau pengalamannya sebelum bekerja di tempat kita. Apakah Hmm, dia bisa, dia high quality atau memang enggak nih? ya, ya. Jadi sebetulnya kan kalau kita bicara topik malam ini kan kebetulan yang orangnya sudah ada nih kan ceritanya. Tapi orang yang sudah ada ini sebetulnya kan kalau kita menilik ke belakangnya ya, tentunya harus kita lihat problemnya itu mulai dari awal kita memilih orang kan gitu ya, merekrut orang gitu. Betul. Nah, jadi makanya tadi itu untuk menghindari kejadian seperti ini, yang paling bagus itu kita melihat dari sisi prospektif sebuah sistem ya istilahnya itu sistem perspektif ya. Nah, sistem perspektif itu apa tuh? Jadi sebuah perusahaan itu seperti sebuah sistem yang ada inputnya, ada prosesnya, ada outputnya. Jadi untuk mendapatkan output yang bagus, ya berarti orang-orang yang bagus tadi itu, ya yang kita mau orang-orangnya bagus. Output dari orang-orang itu bagus, maksudnya pekerjaannya bagus, potensinya bagus, sikapnya bagus. Maka ada proses yang harus dilakukan, ya. Nah, proses itu, ya tentunya membutuhkan inputnya, masukannya. Ya. Jadi kayak pabrik nih. Jadi kalau Raisa pengen membuat misalnya katakanlah tas yang bagus, ya tentunya ya itu kan harus diproses dengan baik. Prosesnya itu menggunakan bahan baku yang baik, inputnya, kan gitu ya. Nah, jadi ada Oke. input itu ya, ada proses. Nah, di dalam organisasi, input adalah manusianya, kan gitu. Nah, bahan bakunya kan manusia, orangnya. Orang ini masuk ke perusahaan, kita proses nih, kita training mereka, kita develop mereka, kita bangun budaya dan nilai-nilai bersama gitu ya, dengan harapan outputnya dari orang itu adalah pekerjaannya selesai, salesnya misalnya mencapai target dan segala macamnya. Jadi kalau kita punya tim yang bermasalah, berarti kemungkinan besar salah satu yang harus kita cek adalah bahan bakunya kan gitu. Nah kalau bahan bakunya sudah Oke. busuk, kita sehebat apapun proses yang kita lakukan, kemungkinan besar dia akan busuk juga keluarnya gitu. Nah Betul. tapi ya kalau misalnya tadi itu bahan bakunya sudah bagus, tapi kita tidak proses dengan bagus, waktu dia sudah masuk dalam perusahaan kita tidak training dia, kita tidak develop dia, kita tidak mentor dia, tidak coach dia, ya, kita tidak berikan value dia, maka bisa saja yang bahan baku yang bagus itu hasilnya juga kurang bagus gitu. Jadi tiga-tiganya Oke. inputnya, proses dan output itu, ya, itu harus berjalan satu kesatuan gitu. Nah, jadi kalau menjawab pertanyaannya Raisa Oke. tadi, gitu ya. Jadi kalau kita ingin input apa namanya output kita bagus, ya maka carilah inputnya minimal bahan bakunya juga yang bagus ya, supaya pada saat kita memproses nggak susah-susah amat gitu. Itu Raisa. Oke, baik. Baik, Pak. Berarti memang tiga fase ini harus menjadi kesatuan ya, Pak, agar Hmm, outputnya pun baik. Oke, hmm, oke. Lalu misal, betul. Pak, kita sudah melakukan fase prosesnya ya, lalu outputnya nih sudah baik, tapi ke depannya tidak berjalan dengan sesuai output yang sudah diimpikan. Padahal di awal outputnya sudah bagus. Lalu bagaimana kita menghindarinya nih, Pak, personal yang seperti itu? Apakah kita perlu melakukan penilaian secara berkala untuk personal tersebut? Iya, makanya ada orang yang mungkin tadi itu seperti saya bilang ya. Katakanlah kita mau katakanlah tadi itu sopir saya lah misalnya kasih contoh ya. Kalau saya pekerjakan sebagai sopirnya saya, maka pekerjaannya bagus banget, ya luar biasa, ya fantastiko istilahnya ya.
sikapnya bagus banget. Tapi begitu karena dia bagus, lalu saya mungkin pengen mempromosi dia misalnya, ya. Lalu saya promosikan dia jadi manajer. Padahal kemampuannya nggak ada untuk jadi manajer. Jadi kesalahan Hmm. kita sebetulnya adalah pertama dia tidak mampu, kenapa kita promosikan dia ke sana misalnya, ya. Satu yang kedua, kalaupun kita mau mempromosikan atau memindahkan orang itu supaya mereka berkembang kan, maka kita harus mendidik dia. Mungkin kita sebelum kita promosikan, kita harus training dulu dia, kita develop dulu dia, kita coach dulu, mentor dulu. Nah, kalau dia mampu, baru kita promosikan. Tapi ada orang yang kita sudah coba, ya, kita coba perbaiki dia, kita kasih training dia, memang dia tidak mampu karena kapasitasnya memang tidak seperti itu. Nah, kalau seperti itu ya udahlah, dia biar jadi sopir yang baik aja. Kalaupun mau dipindahkan, pindahkanlah ke pekerjaan yang kira-kira ya tidak akan jauh dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan sopir yang mampu dia lakukan itu. Itu contoh yang ekstrim ya saya ambil ya. Contoh yang ekstrim. Intinya adalah apa? Pada saat masuk orang itu dia bagus karena mungkin pekerjaan yang kita berikan itu pas untuk dia sesuai dengan kemampuan dia. Tapi begitu lama-lama setahun 2 tahun setelah itu ya dengan perubahan mungkin target, dengan perubahan zaman, lalu dengan perubahan-perubahan situasi, dia tidak lagi perform seperti biasanya. Nah, berarti kemampuan dia itu yang harusnya pertama kita perbaiki. Kalau sudah kita coba perbaiki tidak juga, berarti kita harus mencarikan dia tempat yang pas saja untuk dia. Dia bisa. Jadi itu yang tadi itu ada 4 kelompok kan ya, saya bilang tadi itu. Ada kelompok yang bintangnya Anda itu, orang yang potensinya bagus, pekerjaan sekarang pun dia bisa mengerjakan dengan sangat bagus, sikapnya bagus. Ada orang yang potensinya nggak ada untuk ke depannya, tapi itu pekerjaan yang sekarang itu bagus banget gitu, ya. Dan sikapnya bagus. Ya udah, kita butuh mereka kok. Dan itu jumlahnya mungkin yang paling banyak di organisasinya kita atau di bisnisnya kita. Biasanya ya, biasanya gitu. Oke, baik, Pak. Oke, mungkin kita bisa lanjut ya, Pak, ke Hmm? pertanyaan dari Business Planners nih. Kita dari Kak Kobons nih. Malam Pak Budi, bagaimana kita menghadapi tim yang mencapai target setiap dikasih tugas yang setiap dikasih tugas sudah diselesaikan dengan baik. Jadi berpotensi untuk kita kembangkan menjadi leader, tapi yang bersangkutan tidak mau. Iya, ada sih orang yang seperti itu sih, ada. Gitu. Nah, memang tergantung ke kita, ya, tergantung ke kita. Ya sama tadi itu persoalannya adalah dia bagus, ya. Kalau karakternya bagus, sikapnya bagus, ya. Sebetulnya kita pengen nih mendidik dia kan gitu ya, mendidik dia supaya dia lebih maju lagi, tapi ada orang yang memang ambisinya nggak ada lagi gitu. Udahlah, saya di sini aja udah cukup kan gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah ya tentunya kita tidak bisa memaksa orang gitu ya untuk misalnya kita promosikan untuk naikkan ya dengan segala macam cara mungkin ya tadi itu ya. Yang mungkin bisa kita lakukan adalah ya mencoba memberikan pengertian ke dia ya lalu mencoba menanyakan ke mereka aspirasinya dia itu apa. Jadi kadang-kadang orang ini kan nggak paham nih. Dia bekerja di sebuah perusahaan, dia sendiri nggak paham aspirasinya apa sih. Saya mau jadi apa sih sebetulnya. Banyak yang orang nggak tahu. Ya, itu banyak yang seperti itu. Jadi mungkin itu kita gali ya. Nah kalau aspirasinya cukup besar gitu ya, dia pengen itu. Nah itu kan bisa menjadi motivasinya dia gitu ya. Nah jadi kita misalnya kita pengen ya kamu kan coba kalau kamu bisa jadi leader nantinya, maka kamu bisa mendapatkan wawasan yang lebih bagus, pekerjaan yang luar biasa, termasuk juga remunerasinya, mungkin gajinya dan segala macam. Tapi kalau seandainya sudah dijelaskan semuanya, aspirasinya memang tidak ada, artinya ini orang memang mungkin memang tipe orang yang istilahnya saya itu core employee kita. Employee yang bagus di pekerjaannya, tidak mau lagi ke atasnya, ya asal dia bisa kita pertahankan dan tetap termotivasi. Karena orang kalau sudah lebih dari 4-5 tahun mengerjakan pekerjaan yang sama terus, lama-lama biasanya performance-nya itu turun gitu. Ya. Karena orang boring kan pekerjaannya. Jadi, nah ini yang harus hati-hati teman-teman ya.
Jadi orangnya bagus ya, tapi karena dia sudah melakukan pekerjaan itu terus-menerus, lama-lama turun itu istilahnya performa ya, karena lama-lama boring dong, dia sudah menganggap seperti waduh, tanpa mikir pun dia sudah bisa mengerjakan pekerjaannya kan gitu. Nah, jadi ini orang-orang yang ya, bagus, tapi Anda harus tetap motivasinya. Caranya bagaimana? Biasanya itu pekerjaan-pekerjaan yang tadinya monoton itu mulai kita coba robah sedikit-sedikit tanpa kita harus mempromosikan dia atau memindahkan dia. Supaya dia mempunyai apa namanya itu ya gairah baru karena ada sesuatu yang baru. Biasanya segoblok-gobloknya orang gitu ya. Kalau pekerjaan yang dilakukan setiap tahun, 10 tahun itu terus-menerus pasti bosan. Pasti lama-lama performanya Betul. itu pasti menurun. Itu saya jamin itu. Biasanya rata-rata secara statistik ya, itu sekitar 4-5 tahun gitu ya. Orang itu makanya banyak sekali orang dirotasi ya. Kalau dilihat itu ya, orang dirotasi misalnya pegawai negeri misalnya ya, orang bank, misalnya tentara, polisi itu dirotasi itu karena salah satu apa namanya ya, fungsinya rotasi itulah supaya tidak boring di dalam pekerjaan itu gitu. Jadi walaupun pekerjaan yang sama, tapi mungkin daerahnya berbeda. Nah itu aja sesuatu yang baru kan gitu ya. Nah minimal itu ya yang bisa dilakukan gitu ya. Nah jadi artinya Oke, untuk Kobos itu ya, kalau memang dia tidak mau, ya udah nggak apa-apa ya, jangan dipaksa aku juga karena banyak juga orang yang bagus ya, tapi dia bagus menjadi salesman, tapi belum tentu dia bagus menjadi seorang leader. Jadi harus hati-hati juga kita. Justru malahan pada saat kita misalnya mempromosikan dia menjadi leader, malahan dia gagal di situ. Nah kan sayang banget tuh. Kita kehilangan salesman yang bagus, tapi kita juga kehilangan leader yang memang tidak mampu akhirnya. Gitu Reza. oke, baik. Oke, baik. Semoga bisa membantu ya Kak Kobos nih jawaban dari Pak Budi. Next, kita ke RM Wahyu underscore ya Pak. Bagaimana Ya, menyikapi terhadap bawahan yang susah diatur sedangkan big boss-nya juga cuek sehingga perform masing-masing individu seadanya. Sedangkan punishment dan reward juga tidak berjalan. oke. Ah, coba diulang lagi. Jadi dia dari Betul. ah diulang lagi pertanyaannya Reza. Sebentar Pak. Agak terputus saya. Dari KRM Wahyu ya. Oh gitu, tahu Sebentar. tahu MAU ya. Oke, oke, saya lihat. Ya, betul Bagaimana Pak. menyikapi terhadap bawahan yang susah? Jadi dia berarti atasannya ya diatur, sedangkan big boss ya juga cuek sehingga perform masing-masing individu seadanya, sedangkan punishment dan reward juga tidak jalan ya. Nah kan ini fungsi pemimpin ya, nah, fungsi pemimpin gitu ya. Jadi kalau big boss ya, kalau big boss harusnya big boss yang bagus harusnya bisa memimpin, ya, bisa memahami gitu ya. Nggak bisa cuek aja kan itu. Betul. Nah kalau dia cuek aja berarti dia bukan big boss yang bagus kan gitu ya. Nah jadi bagaimana menyikapinya gitu ya? Kalau kita bukanlah big bossnya kebetulan ya. Kadang-kadang kan kita ini gregetan nih. Aduh ini kok big boss cuek aja sih kan gitu ya. Nah, kita gregetan, tapi kita sendiri nggak punya power nih untuk melakukannya kan ya, untuk melakukan perubahan. Jadi sikapnya bagaimana? Kalau saya sih, sikapnya adalah ya kita melakukan pekerjaan kita yang terbaik dulu. Nah, jadi apapun pekerjaan yang diberikan ke kita, itu kita lakukan dengan sebaik-baiknya sehingga kita tidak ada ruang tembak bagi orang untuk memukul kita. Dan itu. Jadi peduli amat dulu Hmm. dengan orang lain. Nah, harapan kita adalah dengan kita mengerjakan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya, ya, orang akan melihat secara positif ke kita. Sehingga kita mulai mengumpulkan yang namanya informal influence ya, pengaruh informal. Karena belum tentu bos yang ada titelnya manajer, direktur dan segala macam itu memang secara formal dia punya titel. Tapi banyak orang yang tidak punya titel, manajer, dia orang karyawan biasa, tapi dia punya pengaruh gitu. Nah, pengaruhnya itu bisa karena karismanya dia, karena performansnya dia,
karena mungkin pengalaman dia dan segala macam. Jadi tugasnya kita adalah melakukan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya, bangun influence-nya kita, mulai pelan-pelan kita mempengaruhi tim yang ada di sekeliling kita ya atau teman-teman kita untuk mereka untuk memperbaiki kinerjanya mereka kan itu ya. Sebab kalau kita nggak punya power untuk melakukan punishment, karena itu kan bukan tim saya kan itu ya, kan nggak mungkin saya melakukannya itu. Nah berarti paling yang bisa kita lakukan adalah kita bangun kredibilitas kita, sehingga mungkin kita bisa menyarankan ke big boss-nya tadi itu ya, untuk supaya melakukan hal-hal yang menurut kita bagus ya, untuk bisa memperbaiki tim yang tadi itu yang tidak perform itu. Gitu. Oke, Gitu baik, Raisa. Pak. Oke, semoga bisa membantu ya, Kak Wahyu nih, jawaban dari Pak Budi. Tadi saya cek juga di box Q&A nih, Pak. Ada Hmm. pertanyaan nih. Lalu bagaimana, Pak, menghadapi eh, personal yang toksik, tapi ini dari leadernya yang ada di perusahaan? Ya, ya. Oke. Memang susah juga ya kalau kita punya leader yang toksik ya, leader yang toksik ya. Nah, kan karena dia bukan buah kita, malah dia bosnya kita misalnya. Tapi toksik banget nih. Ada dua kemungkinan ya, seperti yang saya bilang tadi itu. Dan saya pernah mengalaminya gitu ya. Saya pernah mengalaminya gitu ya. Nah, yang pertama seperti yang saya sampaikan tadi ya, sejelek-jeleknya leader gitu ya. Leader ini pasti akan punya favorit timnya. Biasanya gitu ya. Hmm. Sejelek-jeleknya leader, setoksik-toksiknya leader gitu ya. Biasanya dia punya anak buah yang favoritnya dia. Nah, bukan berarti saya mengajarkan teman-teman untuk menjilat gitu ya, enggak. Tapi lakukanlah pekerjaan Anda sebaik mungkin ya. Targetnya Anda capai, apa yang dilakukan dengan baik, malah dikasih ekstra segala macam. Biasanya setoksik-toksiknya orang gitu ya, dia tidak akan banyak ruang tembak untuk melakukan sesuatu yang jelek dengan kita. Nah, itu saya punya pengalaman itu waktu di salah satu perusahaan yang saya tidak akan mau sebutkan yang mana gitu ya. Saya punya CEO-nya yang toksik banget gitu. Ya. Karena di perusahaan itu pada saat itu saya hampir 4 CEO yang ada di situ jadi bosnya saya waktu itu. Jadi bos ini paling ditakuti gitu ya. Semua orang takut sama dia ya, direksi takut gitu. Nah, saya bukannya bukannya mau sok-sokan ya, tetapi saya nggak pernah takut dengan dia gitu. Jadi saya hanya mengatakan bahwa saya akan berusaha sebaik mungkin mengerjakan pekerjaannya, targetnya saya usahakan sebaik mungkin, dan kebetulan alhamdulillah target-target saya bisa tercapai gitu ya. Apa yang dia minta saya lakukan itu saya dapat lakukan. Justru, ini pengalaman saya. Justru setiap bulan pada saat kami meeting gitu, semua yang lain itu direksi dan itu udah kembang kempis ya, perutnya udah sakit ya, takut ditanya kalau salah dan segala macam. Justru saya paling sedikit ditanya sama dia. Kenapa? Karena saya membuktikan ya bahwa apa yang dia minta saya kerjakan itu saya bisa selesaikan dengan baik gitu. Itu aja setoksik-toksiknya orang. Nah, itu orang toksik banget gitu. Semua orang benci sama dia ya. Itu GM saya itu bisa kencing berdiri dulunya gitu ya. Kalau berhadapan dengan dia itu setiap bulan gitu ya. Uh, satu koma aja salah itu dalam tulisan kita, misalnya lagi presentasi misalnya ya, itu koma aja salah itu bisa diusir kita keluar. Bayangkan gitu ya, toksiknya gitu ya. Nah, tapi bagi saya ya, saya berusaha menjadi yang terbaik aja dulu. Kita nggak usah menjilat dia, nggak perlu. Saya nggak mau juga, malah saya nggak suka sama dia gitu. Kalau bisa dia cepat ya. Untungnya dia cuma 2 tahun di Indonesia gitu. Nah, tapi kan itu ya, karena saya bisa melakukan pekerjaan saya dengan baik dan segala macam, justru malahan saya ya dipromosikan di zamannya dia itu 2 kali gitu. Jadi dalam 2 tahun itu saya 2 kali. Biasanya orang dipromosi itu sekali 4 tahun. Saya 2 tahun itu dipromosikan 2 kali. Bukan karena saya menjilat dia, tidak. Saya hanya melakukan tugas saya dengan baik itu aja. Gitu. Nah, jadi itu salah satu caranya ya, yang paling baik ya. Nah, kalaupun misalnya ya, kita udah berusaha sebaik mungkin tapi masih juga toksik ini segala macam, itu pilihan kita.
Pilihan kita mau stay di situ atau tidak gitu ya. Jadi jangan bekerja di mana Anda tidak happy. Kalau saya sarankan ya, jangan bekerja atau melakukan sesuatu yang memang Anda tidak happy gitu ya. Justru malahan waktu saya jadi pemimpin dulunya di Danone dan Sariusada dulunya, salah satu pertanyaan pertama saya ke banyak tim saya adalah, siapa yang tidak happy di sini? Itu pertanyaan pertama saya. Yang tidak happy saya bilang silakan keluar gitu. Karena saya tidak mau orang yang tidak happy, karena orang tidak happy mengerjakan pekerjaannya biasanya tidak bisa sepenuh hati bekerja dan juga biasanya tidak akan mencapai performa puncaknya. Itu biasanya. Jadi saya juga begitu. Kalau saya nggak happy, saya mending keluar. Kan gitu. Betul. Gitu, Raisa. Oh, oke, baik. Semoga bisa membantu ya Kak Maulia nih jawaban dari Pak Budi. Next kita ke Karian Apriliandi ya Pak. Untuk Ya, rekrut tim yang dipilih, apakah mending yang pintar dan berpotensi tapi egois dan keras kepalanya tinggi, atau mending yang memang belum ada potensi tapi keegoisan dan keras kepalanya rendah, Pak? kan banyak ya di komennya di Instagram saya yang kemarin itu kan soal ya ada orang yang bagus Hmm, banget tapi sikapnya kurang bagus ya. Lalu sehingga banyak yang komen, betul. wah yang penting sikap Pak, yang penting ya nggak bisa juga sih. Kan gini ya, kalau sikapnya aja yang bagus ya, karakternya bagus tapi dia goblok gitu ya, ya nggak ada gunanya juga gitu ya. Ya artinya goblok itu maksud saya itu kan kita kalau dia bisa di training, di develop, dikembangkan, oke, no problem bagi saya. Attitude dan karakter itu penting banget, gitu ya. Sikapnya itu penting banget. Jadi artinya harus ada keseimbangan. Pertanyaannya adalah egoismenya itu dan segala macamnya itu bisa diperbaiki atau tidak. Nah ini yang harus kita gali lebih dalam. Ya, kita harus bergaul dengan dia. Apa sih penyebabnya itu? Kalau kita pikir itu bisa diperbaiki, ya nggak apa-apa. Justru malahan ya saya punya pengalaman ya, saya memilih CFO saya, direktur keuangan saya ya, waktu saya di salah satu perusahaan terakhir saya ya, di apa waktu saya masih berkarir gitu ya, justru saya mengambil orang kebetulan dia orang asing ya, yang menurut tim saya semuanya ini karakternya ya egoismenya tinggi banget ya, justru mereka malahan mewanti-wanti saya, Pak Budi, kalau Pak Budi ambil dia, wah jangan-jangan dia akan nilap Pak Budi itu nusuk dari belakang nantinya ini orang, nah gitu kan. Nah justru malahan ya, nah kan tergantung ke kita nih confident atau tidak kita. Justru malahan saya perlu orang yang seperti ini yang berani melawan saya. Banyak juga tim saya yang nggak pernah berani melawan saya dalam arti yang positif ya, memberikan masukan yang jujur ya, hanya ABS aja ya nggak bagus kan itu. Nah ini orang kebetulan berani gitu ya. Justru malahan waktu saya apa namanya ya, saya tanya pertanyaan terakhir saya waktu saya interview sebelum dia jadi direktur keuangan saya tanya ke dia kan, eh, apa sih rencana jangka panjang Anda? What do you want to do ya, in this company ya, in the future, apa yang ingin Anda capai, goals Anda kalau Anda jadi ya, masuk ke perusahaan ini. Lalu dia bilang, I want to replace you, saya ingin mengganti Anda Pak Budi. Nah gitu kan, jadi wah kalau orang biasa mungkin ya akan kaget dong, jawabannya seperti itu. Wah ini sialan juga nih orang ini, berani banget dia bilang dia mau gantikan saya kan dia. Tapi bagi saya dia itu ambisinya tinggi gitu ya, orangnya smart ya, pengalamannya banyak ya. Memang ada sikap-sikap tertentu yang menurut saya negatif gitu ya. Tapi setelah saya mencoba menginterview dia, melihat dia segala macam, lalu menanya ke beberapa teman-temannya dia, saya pikir saya bisa kontrol nih orang gitu. Saya masih bisa kontrol dan saya masih bisa coba perbaiki. Nah, makanya akhirnya saya rekrut dia. Nah, tapi kalau kita nggak bisa kontrol mereka ini, nggak bisa, ya mending nggak usah. Kita cari yang lain gitu. Itu Reza. Oke, baik. Oke, jadi memang nggak karena sikap juga nggak mempengaruhi semuanya ya Pak, karena kita bisa atur juga sesuai porsi ya Pak. Oke, semoga bisa membantu Ya, ya jawaban dari Pak Budi nih, Kak Rian. Oke, next kita ke Kak Prohita ya Pak. ya. Oke, bagaimana ya?
Bagaimana membuat pemahaman nih Pak untuk para leader bahwa karyawan yang bermasalah bukan menjadi tugas HRD saja, tapi justru menjadi bagian utama dari para leadersnya itu sendiri. Iya, betul sekali ya. Betul sekali gitu ya. Jadi itu kesalahan fatal banyak perusahaan-perusahaan, apalagi perusahaan-perusahaan kecil ya, yang tidak paham sebetulnya fungsi dari seorang leader atau seorang manajer. Nah, itu dia. Jadi yang harus dididik para leadernya itu adalah bagaimana menjadi leader atau manajer yang baik. Apa sih fungsinya? Salah satu fungsi yang tertinggi ya seorang leader itu adalah mengelola timnya. Kalau mengelola tim itu termasuk dari mulai merekrutnya, mendevelopnya, mentrainingnya, memotivasinya. Itu adalah tugasnya leader, bukan tugas HRD. Kan itu ya. HRD itu adalah Betul. tangannya perusahaan untuk membantu para leader memberikan alat-alat yang bisa digunakan untuk leader ya untuk mengelola timnya, membuat kebijakan-kebijakan, policy ya, aturan ya yang bisa dipakai nantinya dan memberikan bantuan support ya kepada leadernya itu gitu ya untuk bisa mengelola timnya. Yang mengelola timnya adalah yang punya tim, bukan orang HRD kan itu ya. Jadi misalnya ada orang manajer keuangan, lalu bermasalah dengan timnya, ya. Lalu ya disuruh yang membereskan itu orang HRD, ya salah kan itu ya. Harusnya manajer keuangan itu orang timnya Anda kok kan itu ya. Nah, cuman orang HRD memberikan bantuan ke manajer keuangannya itu cara-caranya. Oh, caranya misalnya cara membuat surat peringatan gini loh ya. Atau sebelum memberikan surat peringatan bisa nggak dididik dulu, misalnya diberikan advice, dikasih toolsnya, dikasih datanya. Nah, itu tugasnya orang HRD, lebih banyak ke strategiknya. Ya. Nah, yang paling parah itu biasanya adalah kalau memecat orang itu ya nggak berani itu leadernya. Yang disuruh orang HRD-nya toh. Kalau mecat orang HRD itu ya kan itu. Wah, karena nggak mau cuci tangan dia. Nggak bisa. Kalau saya nggak bisa. Ya, siapa yang punya anak buah yang mau mecatnya? Ya bosnya. Siapa manajernya itu dia. HRD memberikan bantuan supportnya. Iya. Misalnya surat-suratnya, fakta-faktanya disiapkan, kompensasinya apa, diberikan pengetahuan mengenai secara hukumnya seperti apa. Nah itu tugas HRD memberitahu manajernya itu. Tapi yang main eksekusi ya harusnya manajernya gitu. Nah itu banyak sekali kesalahan itu bagi teman-teman gitu. Oke, baik Pak. Berarti memang sebagai manajer ya kita yang harus melakukan penilaian terhadap individual tersebut ya Pak. Lalu Betul. meminta bantuan HRD nih untuk tools-nya atau surat-suratnya yang dibutuhkan. Oke, oke. Oke. Oke, semoga bisa Selamat membantu malam ya Pak Kak Fajar nih Jarwita. jawaban dari Pak Budi. Oke, next ya Pak, kita Ya, ke Kak Nurjanah nih. Kak Nurjanah Andi Lemung. Bagaimana mempertahankan karyawan yang bagus nih Pak? Saya lihat di company besar-besar itu bisa bertahan belasan tahun. iya sebetulnya eh, tidak company besar aja tentunya pasti ada ya keuntungannya perusahaan besar-besar karena dia punya kemampuan dan alat yang cukup banyak ya untuk bisa memotivasi dan mempertahankan karyawannya gitu ya. Tapi bukan berarti teman-teman yang masih level masih kecil, belum terlalu besar itu tidak bisa. Tinggal pertanyaannya adalah gitu ya, eh, apa sih sebetulnya yang menjadi daya tarik utama ya untuk timnya kita itu untuk tetap mau dan bertahan di perusahaan kita. Itu harus paham dulu kita supaya kita tepat sasaran untuk memberikan motivasi dan sekaligus mungkin tadi itu ya program-program untuk bisa mempertahankan mereka. Tidak melulu, ingat loh ya, tidak melulu uang itu yang mengakibatkan orang mau bertahan atau tidak. Justru ya kalau berdasarkan statistiknya ya
Dan kemarin baru aja saya kira-kira minggu yang lalu saya meeting dengan salah satu perusahaan yang kita bantu gitu ya. Lalu mereka banyak Mm-mm. sekali istilahnya turnover ya. Manajer mereka sering sekali keluar masuk dan banyak hampir hampir berapa persen tuh, hampir 20% gitu ya, manajer tuh keluar masuk. Jadi nggak bertahan lama ya, cuma 3 bulan, 6 bulan gitu ya. Nah, mereka sendiri nggak paham kenapa gitu ya. Lalu saya bilang, pernah nggak Anda melakukan yang namanya exit interview gitu ya. Jadi maksudnya apa? Jadi saya bilang, sebaiknya orang-orang yang keluar itu ya oleh orang HRD gitu ya. Kalau Anda punya tim HRD, ya, kalau Anda nggak punya berarti Anda yang mungkin ya itu menanyakan, dibuatkan kuesioner gitu ya, dibuatkan kuesioner, lalu tanyakan mereka ya, apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan Anda tertarik untuk keluar dari perusahaan itu, lalu apa saja faktor yang mungkin yang bisa membuat Anda bertahan di perusahaan ini. Lalu diminta kejujuran mereka, karena mereka tuh sudah resign kan. Jadi mereka sudah keluar, cuman kita mau tahu nih. Jadi kita bilang sama dia, misalnya, Aisyah, karena kamu sudah mau keluar, kasih tahu dong gitu ya. Kira-kira apa sih yang membuat kamu tertarik untuk pindah ke perusahaan lain, dan apa yang akan membuat Anda mau tinggal di sini nantinya. Nah, tapi jujur ya, biar kami bisa memperbaiki diri nih. Nah, kan gitu kira-kira kan Hmm. ceritanya kan ya. Nah, nanti mereka akan ngisi. Nah, jadi kemarin tuh akhirnya kita dapat beberapa manajer ya yang kita interview gitu ya. Nah, dari semua pertanyaan-pertanyaan itu, konklusinya nih ya, 80% dari alasan mereka kenapa mereka keluar itu bukan karena uangnya, Mm-mm. bukan karena gajinya kecil dan gaji di sana lebih besar, enggak. Jadi yang paling banyak itu adalah satu, ada ketidakjelasan ya, ketidakjelasan pekerjaannya. Lalu mereka menganggap pekerjaannya kok berubah-ubah terus gitu. Oh, bulan ini, habis itu bulan depan disuruh berubah lagi, disuruh. Jadi tidak ada kejelasan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nggak salah Mm-mm. saya, itu adalah apa namanya itu eh, cara apa ya, nak, cara pemimpinnya itu mengelola timnya ya. Nah, jadi mereka menganggap ya, ini konklusinya menganggap bahwa ya apa namanya manajernya itu kok kayaknya itu nggak paham ya cara mengelola timnya, sehingga eh, apa target-targetnya itu asal buat saja, kemudian kalau nggak tercapai sekedar marah saja dan segala macam. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga itu adalah mereka merasa bahwa apa namanya ya, kesempatan mereka untuk berkarir itu nggak banyak ke depannya gitu. Nah, justru ada malah satu orang belum level manager merasa bahwa dia nggak ini gitu ya, nggak punya kesempatan, padahal dia banyak sekali menurut saya kesempatannya, cuma nggak pernah dikomunikasikan kan itu. Nah, yang baru yang terakhir terakhir itu, jadi malahan justru nggak, saya kalau nggak salah saya ya, tidak ada satupun jawabannya di dalam kenapa alasan mereka keluar dan apa yang bisa menyebabkan mereka tinggal itu yang berhubungan dengan uang justru gitu. Nah, lucu kan gitu ya. Nah, jadi artinya apa? Belum tentu uang itu. Jadi yang biasanya yang paling bisa kita lakukan sebagai bisnis yang belum terlalu besar, sehingga mungkin kita nggak bisa memberikan gaji yang besar dan segala macam, itulah pertama ya, Anda jadilah pemimpin yang baik. Belajar jadi leader yang baik, jadi CEO yang baik, jadi manajer yang baik gitu ya. Lalu yang kedua, belajar mengelola timnya ya dengan terstruktur, jangan asal-asalan gitu ya. Lalu yang ketiga, berikanlah lingkungan kerja yang baik. Lingkungan kerja yang baik itu bukan berarti tempat kerjanya mewah, bukan. Ya. Boleh aja tempat kerjanya cuma di dapur, gitu. Tapi lingkungan kerja itu maksudnya hubungan antara karyawan baik, gitu ya. Bisa saling mensupport, saling membantu, ya. Bisa belajar, bisa berpikir, wawasan kita bertambah, kita boleh mengungkapkan pendapat. Itu yang menurut saya yang lebih lebih banyak akan mempengaruhi gitu. Baru kalau memang kita mampu, ya tentunya kalau kita bisa memberikan remunerasi gaji yang baik, kompetitif, itu menambah. Tapi itu bukan
umumnya bukanlah menjadi yang utama. Ini menurut statistiknya ya. Dan yang baru saja di minggu lalu kita lakukan surveinya untuk salah satu perusahaan yang kita bantu itu. Oke, baik. Oke, Pak, karena kita sudah juga nih di 8:45 ya. Mungkin nih ada ending statement dulu nih dari Pak Budi sebelum kita tutup sesi bisnis Q&A hari ini terkait mengelola tim yang bermasalah. Silakan, Pak. Ya, jadi untuk teman-teman ya seperti yang saya bilang tadi itu sebagai owner, founder, CEO ya atau pemimpin dari bisnis itu salah satu kunci dari keberhasilan kita itu adalah ilmu, pengetahuan dan pengalaman kita bagaimana untuk mengelola tim dan menjadi leader yang baik gitu ya. Nah, oleh karena itu pertama belajarlah lebih banyak soal itu. Jadi bukan melulu soal tadi itu ya FB Ads misalnya ya. Ya saya nggak tahu lah ini banyak internet marketer mungkin ya. Iya sih itu penting teknisnya. Tapi kalau Anda sudah mulai bisnis Anda makin besar, Anda tim Anda makin banyak, saya jamin persoalan yang paling banyak yang Anda hadapi itu adalah persoalan orang. Ya, ada yang tidak perform lah, ada yang tiap sebentar keluar, tiap sebentar masuk, ada yang toksik, ada yang ini, sehingga mengganggu kinerjanya kan gitu. Nah, jadi belajarlah menjadi leader yang baik dan manajer yang baik ya. Belajar people skills-nya, bagaimana mengelola timnya itu, buat program yang terstruktur ya. Tadi ingat ada input, ada proses, ada output. Pilihlah orang itu melalui mekanisme yang tepat gitu ya, dengan cara rekrutmen yang tepat. Lalu orang yang sudah masuk itu diproses, di develop, di coach dan di mentor dengan baik, di apa namanya motivasi, sehingga dia akan menghasilkan output yang bagus gitu ya. Jadi itu mungkin pesan yang malam ini saya bisa sampaikan, walaupun banyak sebetulnya pesan lain, tapi khusus di malam ini itu aja dulu pesannya. Oke, baik, Pak. Jadi terima kasih banyak Pak Budi sudah meluangkan waktunya nih untuk sharing ke teman-teman juga saya di bisnis Q&A malam ini. Karena kita tahu ya ternyata banyak sekali permasalahan terkait karyawan nih dari teman-teman business planners yang join hari ini. Semoga bisa membantu juga ya teman-teman business planners dari sharing malam hari ini dan bisa dipraktekkan nih di bisnisnya teman-teman. Dan gak ketinggalan pastinya di Sabtu 12 November kita akan ketemu lagi di Business Forum bersama Pak Bimo Prasetyo nih. Kita akan bahas seputar legal compliance untuk 2023. Teman-teman bisa langsung daftar di link bio Instagramnya bisnis.id. Nanti ada di menu daftar bisnis forum dan pastinya akan ada workshop Fundamental Sales and Channel di tanggal 14 dan 15 November nih untuk teman-teman yang mau mempelajari lebih detail terkait Fundamental Sales and Channel bisa langsung mengikuti workshop tersebut. Nah, workshopnya akan diajar langsung oleh Pak Paras Nasution juga Pak Arif nih yang merupakan founder dan co-founder dari Kirimin Aja dan sudah expert di bidang supply chain expert. Teman-teman bisa langsung daftarkan diri di link bio Instagram kami di menu daftar Fundamental Sales, workshop Fundamental Sales and Channel. Oke, kita sudah di penghujung sesi ini Business Q&A. Terima kasih banyak Business Planner sudah join juga. Terima kasih banyak Pak Budi sudah meluangkan waktunya nih Thank you. dari Kerawang ya Pak, di Cikarang, mohon maaf. Ya, Langsung sharing-sharing nih ke teman-teman. Oke. oke, terima kasih semuanya teman-teman ya. Next time coba ya, coba cari topik apa ya silakan kontak saya lewat misalnya Instagram ya, komen, save ya di bisnis.id sehingga bisa kita bicarakan lagi topik-topik yang lain. Thank you, Betul. terima kasih semuanya. Oke. Selamat malam, Raisa. Thank you, Pak Ya, Budi. Selamat ya, malam selamat juga. Selamat malam. istirahat. Oke. Terima kasih banyak Business Planner sudah join di Business Q&A Business.id hari malam ini. Kita ketemu lagi di Business Forum Sabtu besok di Sabtu 12 November 2022 jam 10 pagi. Kita akan bahas seputar legal compliance untuk 2023 bersama Pak Bimo Prasetyo nih, yang merupakan expert di bidang legal, juga founder dari smartlegal.id. Dan pastinya kita ketemu lagi juga di Business Q&A minggu depan bersama Pak Bas di hari Senin, dan Rabu bersama Pak Budi. Sekian dari saya, terima kasih banyak Business Planner, selamat malam dan selamat